Baik, kita lanjutkan pertemuan hari ini. Kita akan membahas tentang integral tak tentu. Ya, sebelumnya kita udah mempelajari tentang bentuk-bentuk tak tentu dari limit, gitu ya. Nah, di mana bentuk tak tentunya itu berbentuk 0 per 0, tak hingga per tak hingga, ya. Kemudian ada lagi bentuk lain, yaitu kemarin kita kenal sebagai 0 kali tak hingga kurang tak hingga. Kemudian sebentar. Kemudian kemarin ada bentuk 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat tak hingga, gitu ya. Jadi clue-nya adalah ini kan fungsinya berbentuk pangkat ini. Kalau yang sebelumnya tidak, gitu ya. Nah, clue-nya adalah kalau dia berbentuk pangkat, kita misalkan dia dengan logaritmanya. Jadi kita sifat logaritma pangkatnya nanti turun ke depan, gitu ya. Nah, untuk yang bentuknya perkalian dan penjumlahan atau pengurangan, nanti kita buat dia, kita bentuk dia gitu ya dengan sedikit trik sehingga dia dibawa ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Baru kita bisa menggunakan aturan L'Hopital gitu ya. Jadi aturan L'Hopital itu akan berhenti jika bentuknya tidak 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga lagi gitu ya. Jadi dia bisa berulang, tidak hanya satu kali gitu ya, dan itu disimbolkan dengan L dilingkari. Nah, sekarang kita akan masuk ke subbab 8.3 tentang integral tak tentu gitu ya. Nah, integral tak tentu ini ada dua gitu ya. Ada dua jenis gitu ya. Yang pertama nanti integral ini kan limit ya. Nanti kita lihat dia ini definisinya apa. Yang batasnya tak hingga ya. Salah satu batasnya tak hingga atau dua-duanya tak hingga. Nanti ada yang bagian integrannya, fungsinya yang tak hingga. Nah, jadi ada dua jenis. Ini jenis yang pertama. Yang jenis yang pertama saat batasnya itu tak hingga, gitu ya. Nah, di sini kita lihat definisi integral ini, integral tentu ya, AB, diasumsikan pada interval tertutup itu hingga nilainya. Tentu saja ya, ini kan kita udah bahas integral ini nilainya adalah dipandang sebagai luas daerah di bawah kurva ya, sehingga tentu itu berhingga gitu ya. Nah, tapi beberapa aplikasi gitu ya di fisika, ekonomi, dan di teori peluang gitu ya bisa mengakibatkan dia tak hingga gitu. Nah, itu disimbolkan oleh ini bentuk-bentuk yang seperti ini gitu. Nah, ini disebut sebagai bentuk integral tak tentu, yang mana nanti limitnya itu tak hingga gitu ya. Limitnya itu menuju tak hingga gitu. Nah, kita lihat kalau ini ada 3 jenis ya. Yang pertama batas atasnya tak hingga, yang kedua batas bawahnya yang minus tak hingga, yang ketiga itu kalau kedua batasnya itu tak hingga. Satu min tak hingga, satu tak hingga. Nah, ini kalau one infinite limit, jadi hanya satu saja yang berbentuk tak hingga batasnya. Nah, jadi contoh yang diberikan fx-nya sama dengan x pangkat e pangkat min x, gitu ya. Nah, kalau dia batasnya berhingga atau kita kenal sebagai integral tentu, tentu kita bisa ngitung limitnya gitu ya dengan metode integrasi yang udah kita pelajari. Nah, atau di sini kalau misalkan 0 sampai B, nah B-nya sembarang bilangan positif gitu ya. Nah, tentu nanti terkait dengan B-nya gitu ya, tentu nilainya. Nah, kalau B-nya membesar nanti nilainya seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan integral salah satu batasnya tak hingga gimana kalau gitu ya. Nah, itu sebenarnya terkait dengan integral dari batas 0 sampai B tadi gitu ya. B-nya itu untuk sembarang bilangan positif. Jadi kita bergerak dari sana gitu ya. Jadi dengan menghitung pertama-tama dengan menghitung
integral 0 sampai B dari fungsi itu. Ya, ini tinggal diintegralkan biasa karena B di sini adalah bilangan positif sembarang gitu ya. Nah, ini diintegralkan dapat min X, integral fungsi eksponensial ya. Ini pakai integral parsial ya. Metode integral parsial, dapatlah min X, E pangkat X, disubstitusikan B ke 0 gitu ya. Ini kan kalau integral parsial itu kan UV dikurang integral V du gitu ya. Nah, ini V. Sehingga hasilnya adalah 1 kurang E pangkat min B dikurang B kali E pangkat min B. Ya, ini menggunakan metode parsial. Integral parsial. Ya, jadi kita hitung dulu integral batas integralnya untuk 0 sampai B, kalau dia berbentuk 0 sampai tak hingga gitu ya. Nah, karena B-nya adalah bilangan positif sembarang gitu ya, tentu di sini kita bisa ambil B-nya menuju tak hingga gitu. Artinya B-nya bisa saya ambil bergerak gitu ya, B-nya membesar gitu. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita bisa mendekati integral 0 sampai tak hingga dari X, E pangkat min X dx itu dengan mengambil limit dari integral tadi terhadap 0 sampai B gitu, dari X fungsi yang sama. Jadi di sini B-nya bergerak membesar gitu ya. Nah, sehingga kita tinggal melimitkan hasil dari integral X, E pangkat min X tadi terhadap batas 0 sampai B untuk B menuju tak hingga gitu ya.
Oke, kita lanjutkan, sehingga tadi kita ambil limit dari integral 0 sampai B dari X pangkat min X yang ini, itu jadinya untuk B menuju tak hingga ini 0 ya. Kemudian ini juga B per E pangkat B, B-nya membesar, jadi B dibagi sesuatu yang sangat besar itu juga 0, sehingga sisa 1 gitu ya. Nah, ini gambar yang diberikan ya. Jadi kalau kita mengintegralkan E pangkat, ini fungsinya sama semuanya, kasusnya. Nah, ini kalau 01, dia luas daerah yang biru saja gitu. Yang biru dari 0 sampai 1. Gitu ya. Nah, itu di aproksimasi nilainya sekitar ini gitu. Kemudian kalau batasnya ditambah, ke kanan bergesernya. Ya, jadi luas daerahnya bertambah ke kanan. Kalau sampai 3, ini sampai berapa nih? 3, harusnya 3 sampai di sini ya. Salah ini. Nah, ini sekitar ini. Jadi semakin bergeser ke atas batasnya, maka luas daerahnya semakin bertambah karena si X-nya bertambah gitu ya, bertambah lebar. Nah, kalau misalkan B ini sembarang gitu ya, berapapun ya di sini antara B, nah itu nilainya juga semakin membesar gitu karena B-nya adalah bilangan positif sembarang ya. Tapi nilainya di sini tergantung B gitu, makanya di sini nggak dibuat berapa aproksimasi luasnya gitu. Apa namanya? Kisarannya gitu ya. Nah, saat saya ambil B-nya menuju tak hingga, maka dia hampir ini kita lihat grafiknya itu tidak pernah memotong sumbu X dan dia akan terus membesar gitu ya. Nah, itu akhirnya adalah luas daerah di bawah kurva secara keseluruhan gitu. Untuk B-nya menuju tak hingga. Nah, itu nilainya adalah 1 gitu ya. Jadi luas daerah di bawah kurva untuk kasus ini X pangkat min X itu dia bergerak ya dari 0,2, 0,5, 0,8 sampai penuh itu 1 gitu. Nah, itu sangat dipakai sekali di teori peluang gitu ya, karena peluang itu kan 1 gitu ya. Kalau peluang penuh itu kan 1 peluang kejadian, suatu kejadian. Nah, ini definisi integral tak tentu yang mana batasnya ini salah satunya tak hingga gitu ya, boleh yang batas bawahnya atau batas atasnya. Kita bisa gunakan ini definisinya. Jadi kalau kita diminta menghitung integral minta hingga sampai b f x dx itu sama saja mengambil limit a, ini b-nya fix di sini ya. Jadi di sini yang besar itu adalah a-nya saja gitu. Ya, begitu juga untuk yang di sini, untuk yang kasus tak hingga itu sebagai batas atasnya. Jadi A di sini fix gitu ya, dan B-nya di sini bergerak menuju tak hingga. Nah, kapan dia katakan limitnya ada? Kapan dikatakan integral tentu ini ada nilainya? Kalau limit sebelah kanan ini nilainya ada atau konvergen gitu ya, menuju satu nilai. Dan kalau tidak ada disebut divergen gitu ya. Jadi kalau kita bicara integral tak tentu gitu ya, kita bicara di sini sifat limit gitu ya, konvergen atau divergen gitu ya nilainya. Nah, dia akan konvergen ke nilai integral itu. Nah, kita lihat contoh di sini. Nah, ini contohnya hitung integral minta hingga sampai min 1 dari X pangkat E min X kuadrat gitu ya. Nah, langkah pertamanya adalah kita mengintegralkan dulu dengan batas A sampai min 1. Di sini A-nya tentu lebih kecil dari min 1 ya. Di sini, karena dia A itu batas bawahnya. Nah, kita hitung untuk A yang fix gitu dulu. Kita misalkan ambil A sembarang dulu gitu ya. A-nya sembarang, kemudian kita hitung integralnya terhadap A.
Ya, ini pakai integral metode parsial lagi ya, integral parsial. Nah, kita hitung ya. Oh enggak, ini enggak pakai parsial kayaknya. Ini tinggal dimisalkan ya, pangkat dari E-nya sebagai U, maka integralnya menjadi min 2x dx ya. Jadi kita bisa langsung ini du, ini E pangkat U. Berarti integral eksponensial gitu ya, adalah min setengah E pangkat min x kuadrat. Batasnya min 1 sampai A, atau kita bisa punya bentuk yang seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menghitung min tak hingga sampai min 1 dari fungsi yang sama tadi, kita ambil limitnya untuk A-nya menuju min tak hingga. Gitu ya. Jadi kalau pangkatnya batas bawahnya yang min tak hingga, berarti kita misalkan A-nya menuju min tak hingga. Nah, ini kan 1 per E ya. E-nya di sini mengecil tanpa batas sehingga 1 per bukan E-nya yang bergerak ya, yang bergerak itu A-nya, berarti ini tetap ya, ini konstan nilainya. Yang ini karena E pangkat min A kuadrat, tentu min tak hingga kuadrat diminkan, berarti E pangkat sesuatu yang membesar ini suku keduanya 0, sehingga yang sisanya suku pertama saja. Jadi integral ini itu konvergen, yang mempunyai nilainya adalah min 1 per 2E gitu. Ya, jadi kita kalau bicara integral tertentu, kita bicara konvergen atau divergen. Nah, selanjutnya kita lihat contoh kedua. Tuh, jika ada, tentukan gitu ya, integral 0 sampai tak hingga dari sin x dx. Ini batas atasnya yang tak hingga gitu ya, bentuk tak tentu. Jika ada katanya, artinya kalau konvergen pasti dia punya nilai. Kalau dia divergen, tentu nilainya tidak ada gitu ya. Nah, langkah pertama ya kita bisa langsung ya, mungkin tidak perlu dihitung 0b, tapi nanti dihitungnya di sini saja gitu. Jadi integral 0 tak hingga dari sin x dx itu sama saja memisalkan tak hingganya itu diganti b dan diambil limit b menuju tak hingga gitu dari sin x. Nah ini kan diintegralkan terhadap x, yaitu min cos x, limit b menuju tak hingga b sampai 0. Disubstitusi aja batasnya, cos b min cos b yang cos 0 itu adalah 1 ya, jadi min dikurang min 1 gitu, jadinya 1 dikurang cos b, b-nya menuju tak hingga. Nah, kalau b-nya membesar, maka cos b di sini juga membesar gitu, tanpa batas ya. Di sini ingat ya, b ini kalau kita gambarkan ya, nah ini adalah x, ini adalah y, ini adalah grafik cos, ya anggap seperti itu ya, grafik cos. Oke, nah b itu kan adalah bilangan positif sembarang di x gitu ya, jadi dia domain dari cos fungsi kita. Jadi b itu membesar ke kanan, ini b ya. Artinya apa? Si cos b itu juga, ini kan fungsi cos ini kan tidak terbatas ya untuk dalam hal ini gitu, mau sampai tak hingga dia. Jadi kita punyanya domainnya ini aja gitu. Nah, jadi b-nya membesar, tentu di sini nilai cos b-nya juga tidak terbatas luasnya gitu, sehingga limit ini tidak ada gitu, atau divergen gitu, disebut divergen gitu. Sehingga artinya apa? Integral ini juga seperti ini nih. Nah, ini gambarnya nih. Oh, ini sinus ya. Sorry, ini sinus.
Ini cos tadi, karena ini cos B-nya untuk B menuju tak hingga juga tak terbatas ya. Sehingga integral ini juga tidak punya nilai gitu ya, tidak punya nilai karena limit ini nilainya divergen gitu ya, tidak menuju satu nilai tertentu. Nah ini sinus ya. Jadi kita lihat tadi bahwa integral 0 sampai tak hingga ini adalah luas-luas daerah ini, dan itu nggak akan berhenti untuk B yang membesar gitu ya. Jadi banyak nih aplikasinya. Di statistik tadi ya dibilang teori peluang, betul ya. Kemudian di ini juga fisika ya, according Newton inverse square law. Ya, silakan dipahami ya, ini adalah hukum kebalikan kuadrat, kebalikan hukum Newton katanya. Jadi di sini dia menggunakan bentuk integral tak tentu. Nah, selanjutnya kita lihat bentuk lainnya kalau kedua batasnya adalah tak hingga. Gimana definisinya gitu ya. Nah, kalau kedua batasnya tak hingga, nah pasti saja dia memuat titik nol di dalamnya. Karena di sini dia mengecil dan di sini membesar tanpa batas gitu ya. Positif, yang ini negatif. Nah, maka kalau bagian kiri atau integral min tak hingga sampai 0 dan integral dari 0 sampai tak hingganya konvergen, maka integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx dx itu dikatakan konvergen dengan nilainya. Jadi kalau dua-duanya konvergen ya, baru dia bisa dipecah seperti ini. Kalau salah satunya tidak konvergen, maka dia tidak divergen, dia tidak konvergen ya jadinya integralnya. Jadi di integral ini dipecah di nol gitu ya. Sehingga kita bisa gunakan definisi dari integral tak tentu dengan batasnya salah satunya bentuknya tak hingga gitu ya. Nah, jika tidak demikian maka dia divergen gitu ya. Nah, contohnya kita lihat contoh 4 ini dari min tak hingga sampai tak hingga. Dari 1 per 1 tambah X kuadrat. Itu ya. Nah, kita hitung dulu di sini, apakah masing-masingnya punya nilai nggak? Integral 0 tak hingga 1 dan min tak hingga 0, 1 ya. Ini kita gunakan definisi dari limit integral tak tentu bagian pertama tadi, yang sepihak tadi gitu ya, yang satu saja hingganya, batasnya. Ini limit B menuju tak hingga dari integral 0 sampai B. Nah, B-nya di sini menuju tak hingga ya untuk kasus yang pertama. Nah, ini karena bentuknya pembagian yang apa nih, bentuk kuadrat gitu ya. Berarti ini saya gunakan substitusi trigonometri gitu ya, yang nilainya adalah tangen inverse X per A. A-nya di sini 1 ya. Tinggal disubstitusi B per B dan 0-nya. Sehingga ini menghasilkan untuk B menuju tak hingga, arcus tangen B itu tentu V per 2 ya, karena kita tahu bahwa tangen V per 2 itu tak hingga gitu ya, atau tidak ada nilainya. Dan arcus tangen 0 itu 0 gitu ya, dalam hal ini. Sehingga nilainya V per 2. Nah, selanjutnya kita lihat bagian keduanya dengan batas bawahnya min tak hingga. Nah, di sini karena dia adalah fungsi yang simetri ya, bisa dihitung ya nanti ya, tapi 0 sampai tak hingga dan min tak hingga sampai 0 itu adalah fungsi genap katanya. Jadi karena ini fungsi genap gitu, bisa dihitung ya, di fungsi genap itu kita lihat apakah dia fungsi genap. Kalau f min x sama dengan f x gitu ya. Nah, kita cek aja di sini. F min X-nya apa? F min X-nya adalah 1 per
1 ditambah min X kuadrat. Jadi ini dia fungsi genap kalau F min X sama dengan Fx. Dengan kata lain, ini adalah 1 per 1 ditambah X kuadrat, ya, sama dengan Fx. Jadi dia fungsi genap. Nah, kalau fungsi genap, maka nilai dari min integral min tak hingga sampai 0 dari fungsi 1 per 1 tambah X kuadrat itu sama dengan nilai dari integral 0 sampai tak hingga dari 1 per 1 tambah X kuadrat. Nah, itu sama dengan V per 2. Kita udah dapatkan, ya. Nah, sehingga karena dua ruas ini tadi punya nilai yang sama, maka kita punya integral min tak hingga sampai tak hingga dari fungsi ini itu dipecah, ya, di 0. Artinya kita punya V per 2 tambah V per 2 sama dengan V, gitu, ya. Jadi untuk kasus yang kedua, kalau batas integralnya dua-duanya tak hingga, min tak hingga dan tak hingga, kita bisa pecah di 0, gitu, ya, karena dia pasti memuat 0 di dalamnya, dan dia simetri tentu saja di 0. Dan kita bisa gunakan definisi dari limit integral tertentu dari salah satunya saja yang tak hingga, gitu, ya. Nah, ini aplikasinya, ya, aplikasi dari bentuk yang kedua dengan batas min tak hingga sampai tak hingga. Ini adalah fungsi kepadatan peluang. Ya, ini nanti mungkin bisa dipelajari di statistika, gitu, ya. Nah, ini fungsinya, ya. Jadi disingkat dengan PDF, gitu, ya. Probability density function. Ya, ini saya nggak akan ini, ya, jelaskan karena mungkin bukan di sini juga pembahasannya, gitu, ya. Ini juga sebaran normal, ya. Ini juga statistik ini. Nah, jadi banyak aplikasi untuk bentuk-bentuk integral tertentu ini, gitu, ya. Di statistik, fisika, ya, dan banyak lagi tentunya. Di kimia juga itu kita bisa lihat pertumbuhan atau kecepatan reaksi suatu zat kimia juga bisa menggunakan bentuk tertentu ini, integral tertentu ini, gitu, ya. Ya, ini aplikasinya, nanti silakan dibaca, ya, dipahami. Intinya kita menghitung tadi kalau bentuknya batasnya bentuknya integral tertentu, maka kita bicara di situ limit, gitu, ya. Nah, ini jawabannya nih, apa nih, ini konsep, ya. Integral A sampai tak hingga fx dx dikatakan apa? Nilainya itu konvergen, gitu, ya. Konvergen jika limitnya ada dan dia hingga. Jadi kalau limitnya tidak ada, berarti dia divergen, gitu. Kemudian 0 sampai tak hingga, integral 0 sampai tak hingga cos x dx dikatakan tidak konvergen karena titik-titik tidak ada. Apa yang tidak ada? Nih, limit dari integral 0 sampai b cos x dx b menuju tak hingga itu tidak ada. Ya, ini jawabannya. Kemudian selanjutnya integral min tak hingga sampai tak hingga fx dx dikatakan divergen jika apa? Ini ada dua nih. Atau, ya, atau ini boleh salah satunya. Berarti tadi kan kita lihat bahwa
limit, salah satunya gitu ya, limit dari integral A sampai 0 gitu ya, karena dipecah tadi ya, dari fx dx, A-nya menuju min tak hingga, atau yang ini ya, atau limit integral 0 sampai b x dx, b-nya menuju tak hingga itu tidak ada atau divergen. Atau ya, jadi salah satunya tidak ada, maka limit ini juga tidak ada. Gitu. Nah, ini konvergen jika dijadikan kapan? Ya, ini kan harus diintegralkan dulu ya. Jadi limit, kapan dia konvergen? Kalau limit dari B menuju tak hingga dari integral 1 sampai B, 1 per X pangkat P dx-nya ada gitu ya limitnya. Nah, sekarang integral ini tentu kita dengan mudah menghitungnya ya. Limit B menuju tak hingga. Nah, ini integral 1x pangkat P. Berapa? Min P tambah 1, berarti 1 per min P tambah 1, kemudian 1 per X pangkat P, tambah 1 ya. Atau ini biar nggak kelihatan, min P tambah 1. Dimasukkan batasnya tadi ya, 0 dan B. Nah, itu silakan dihitung. Silakan dihitung ya. Nah, ini sifatnya kalkulasi ya. Jadi nanti saya kasih latihannya. Salah satu batasnya tak hingga, nanti tinggal dihitung. Dan di sini integralnya sudah harus tahu dulu ya, karena udah belajar tentang cara menghitung integralnya sudah belajar di teknik pengintegralan. Jadi nanti silakan ya yang mana menggunakan substitusi, yang mana menggunakan parsial, yang mana menggunakan substitusi trigonometri gitu. Nah, itu udah dipelajari. Kita fokusnya di sini adalah melihat apakah bentuknya integral tak tentu, jika iya, apakah dia konvergen atau divergen gitu. Nah, itu yang menjadi sasarannya. Nah, ini lanjut ya. Ini adalah bentuk tak tentu kedua yang tadi kalau batasnya itu tak hingga gitu ya, baik yang salah satu saja atau dua-duanya tak hingga. Nah, selanjutnya kalau integrannya yang tak hingga. Integran ini artinya si fungsinya gitu. Jadi kalau saya punya integral fx dx, batasnya tetap ya A sampai B. Batasnya di sini untuk kasus yang kedua, batasnya bukan tak hingga. Ini bilangan yang fix gitu ya, A dan B-nya. Yang tak hingga itu adalah integrannya. Integran itu artinya fx ini di dalam selang tutup AB ini gitu. Nah, contohnya ini ya, contohnya gimana gitu ya bentuk integral tak tentu ini. Nah, kalau misalkan diberikan hitunglah integral min 2 sampai 1 per x kuadrat dx ya. Kita harus untuk kasus yang integral tak tentu, yang kasus integrannya ini yang tak hingga, kita harus paham bentuk geometrinya. Karena kalau kita hitung saja secara analitik, ini salah hasilnya gitu ya. Nggak benar gitu. Kenapa? Kan kalau kita hitung dia punya nilai nih ya. Ya di sini kan batasnya di sini min 2 dan 1, bukan tak hingga gitu ya. Tapi integrannya coba perhatikan. Kalau kita nggak paham bentuk geometrinya atau grafiknya,
kita bisa menghitungnya secara analitik, tapi tentu hasilnya salah jadinya gitu. Jadi penting ya menghubungkan kalkulus dengan geometrinya. Ini kan kalau kita integralkan kan min 1 per X gitu ya. Nah, tinggal disubstitusikan batasnya. Berarti min 1 dikurang min 1 per min 2 gitu ya, dikurang setengah. Dalam artian kita punya min 3/2. Ya, tentu ini salah gitu. Kenapa? Karena di sini kan ada variabel 0 ya. 1 per X, di antara min 2 sampai 1 itu memuat titik 0. Ingat ya, fungsi 1 per X itu di 0 tidak terdefinisi, karena ada pembagian dengan 0 di situ. Kalau kita lihat grafiknya, ini kan fungsi kita ya, fungsi 1 per X kuadrat ini, 1 per X kuadrat. Gitu ya. Jadi 1 per X kuadrat ini kan fungsi fx-nya nih. Nah, itu tidak terdefinisi di X sama dengan 0 gitu. Nah, itu yang dikatakan dia bentuk tak tentu dari integran yang tak integral yang bentuknya tak hingga gitu. Ini adalah fungsi 1 per X kuadrat di selang min 2 sampai 1. Ya, jadi kalau digambarkan ini lanjut ya ke sini. Nah, ini juga seperti itu, tapi dia diputus di min 2 dan 1. Kita lihat di sini di 0 itu termuat di selang min 2 sampai 1. Tapi nilainya di 0 itu membesar terus gitu ya. Dia tidak akan pernah berhenti memotong garis X sama dengan 0 gitu ya. Dia akan terus membesar gitu. Nah, artinya ya tentu nilainya di sini luas daerahnya juga nggak akan pernah berhenti dan tentu nggak akan benar nilainya min 3/2 gitu. Ya, jadi harus hati-hati gitu untuk integran yang bentuknya tak hingga seperti ini. Integran itu adalah fungsi fx-nya ini di salah satu selang, titik selang ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita nggak paham, kita tinggal ngitung aja gitu ya, ngitung dan kita dapat hasilnya, selesai gitu. Bukan seperti itu ya, kita harus tahu. Jadi ini agak apa ya, agak halus ya. Harus punya pemahaman tentang grafik dari fungsinya atau sifat dari fungsinya. Ya, jadi dia tidak terbatas nih integral ini. Kenapa? Karena di 0 itu dia membesar terus gitu. Di 0 gitu. Ini kan naik terus ke atas grafiknya. Ya, jadi dia tidak terbatas gitu. Nah, definisinya gimana? Nah, definisinya seperti ini gitu. Jadi integrannya itu tak hingga di titik ujung. Nah, ini kalau ini kan contoh tadi kalau dia integran ya, bukan integral. Integran itu fungsi ini. Fungsi ini. Kalau contoh ini tadi integrannya tidak atau tak hingga nilainya di titik dalam min 2 sampai 1. Di 0 gitu ya. Di titik dalam selang ini. Nah, kalau di sini dibagi beberapa kasus ya, di titik dalam dan di titik ujung. Nah, kalau misalkan integrannya itu tidak menghasilkan atau tak hingga nilainya di salah satu titik ujungnya gitu ya, nah itu diberikan oleh definisi ini gitu. Jadi F itu kontinu pada interval setengah buka AB sedemikian sehingga limit dari mutlak fx-nya sama dengan tak hingga x menuju b negatif gitu ya. Ini syaratnya. Maka katanya di sini artinya apa ini? Kalau x-nya menuju b dari kiri, karena b di sini adalah titik ujung sebelah kanan, tentu kita bergeraknya seperti ini ya. Ini A, ini B. Nah, dia harus f-nya harus kontinu di selang ini. Kemudian
karena B-nya tidak masuk, jadi B-nya bergerak dari X-nya bergerak menuju B dari kiri, makanya ada simbol ini. Nah, kalau integralnya itu tak hingga di titik ujung itu, misalkan di B, maka dia akan menghasilkan nilainya tak hingga. Nah, ini secara implisit dia mengatakan bahwa integralnya tak hingga di salah satu titik ujungnya, dalam hal ini B gitu ya. Nah, ini maknanya. Itu fx-nya mutlak ya, karena kita ambilnya salah satu tak hingga. Jadi kalau negatif juga tak hingga gitu ya. Maka kita bisa menghitung integral. Kalau dia memenuhi syarat ini, maka kita bisa hitung integralnya A sampai B, fx dx. Jadi nggak selalu ya bentuk tertentu itu batasnya tak hingga gitu ya. Ini integralnya yang tak hingga. Jadi limit di sini kita misalkan ya, kan dia tidak bentuk integralnya tak hingga di titik B gitu, maka kita misalkan limit dari integran AT, T-nya menuju B dari kiri. Bukan tak hingga ya, tapi ini B-nya dari kiri, dari fx dx. Nah, kalau nilai limitnya ada gitu ya, atau konvergen, maka itu adalah dikatakan limit integral dari ini nilainya. Jika tidak ada, berarti dia dikatakan divergen. Jadi, untuk bentuk kasus-kasus yang integral tak tentu, kita bicaranya konvergen dan divergen gitu ya. Nah, kita lihat contoh. Nah, ini kan kalau sekilas kita lihat, kalau tadi jelas ya, karena batasnya tak hingga gitu. Kalau ini kan kita harus lihat dulu apakah integralnya tak hingga gitu ya. Kalau misalnya tidak, kita bisa tertipu gitu dengan menghitung saja, menghitung dan hasilnya dapat gitu kan, dan ternyata tidak benar gitu. Ya, jadi hati-hati. Nah, di sini kita lihat kapan penyebut ini fungsinya 1/akar 4 kurang X kuadrat. Kapan penyebutnya bernilai 0? Kalau X-nya sama dengan 2. Dan di sini 2 masuk di sana gitu ya, di titik ujungnya atasnya. Berarti di sini bentuknya adalah bentuk tak tentu dengan integran yang nilainya tak hingga di salah satu titik ujungnya. Dalam hal ini 2 gitu ya. Nah, tentu ya nih integrannya menuju tak hingga saat X-nya sama dengan 2 gitu. Atau X-nya menuju 2 dari kiri gitu ya, karena dia 2 ini titik ujung sebelah kanan. Nah, kita hitung integrannya, integralnya. Jadi dia syaratnya tadi apa? Dia kontinu ya, ini kan kontinu ya, kalau kita gambarkan grafiknya, ini A, B, ini tadi yang T tadi ya. Jadi T itu di sini sebelum B. Jadi T-nya ini bergerak nih, T-nya bergerak menuju B dari kiri. Gitu ya, karena B-nya di sini tidak masuk gitu ya. Jadi intervalnya buka B gitu. Karena kalau B-nya masuk, dia tidak terdefinisi di B gitu. Makanya B-nya di sini putus-putus garisnya karena B-nya sendiri tidak membuat fungsi itu terdefinisi gitu. Jadi kita misalkan T itu bergerak menuju B gitu ya. Nah, itu yang definisi ini tadi. T itu menuju B dari kiri. Ya, jadi kalau kita B-nya masuk, tentu dia jadinya tidak terdefinisi integralnya, fx-nya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat fungsi ini dia kontinu di interval. Kita lihat ya. Kontinu, artinya kontinu dia punya nilai ya di setiap titik di selang tutup 0, 2, buka. Ya, kecuali di 2. Di 2 dia penyebutnya jadi 0. Ya, dia kontinu di sini dan kita cek di sini apakah limit dari X menuju 2 dari kiri atau menuju 2 dari kiri dari fungsi fx kita 1/akar 4 kurang X kuadrat. Berapa ini limitnya? Kalau kita gambarkan, ini kan fungsinya positif ya. Positif berarti kan 1 per sesuatu yang sangat kecil.
sangat besar ya. X kuadrat kan 2. Ini kan menuju 0 nih. Menuju 0 dari kanan ya. Jadi kalau kita gambarkan ya grafiknya itu, di sini ada digambarkan, oh tidak ya. Nanti silakan dicek ya. Ini mutlaknya tentu saja nanti ya. Nah, ini kan menuju 0 nih. Saat X-nya menuju 2, maka penyebutnya ini mengecil menuju 0. Sehingga nilai ini itu akan membesar mutlaknya. Nah, akibatnya kita bisa pakai definisi ini. Jadi kalau F-nya kontinu di selang setengah buka ini, dan limit dari Fx mutlaknya untuk X menuju B dari kirinya tak hingga, maka integral ini bisa dihitung dengan memisalkan duanya dengan T gitu ya. Dan diambil limitnya untuk T menuju 2 dari kiri. Nah, karena ini T-nya fix dulu, kita hitung. Ini adalah menggunakan substitusi trigonometri ya, nilainya arcus sinus X per A. A-nya di sini adalah 2, gitu ya. Nah, ini teknik pengintegralan nggak diharapkan sudah bisa gitu ya, sehingga kita tidak mengulang lagi integralnya. Dan di substitusi T dan 0, kemudian sudah kita ambil limit T-nya menuju 2 dari kiri gitu ya. Nah, T-nya menuju 2 dari kiri, ini tentu jadinya 1 ya, arcus sinus 1 V per 2. Yang ini 0. Karena di batas, ini kan 0 tetap tadi ya. Jadi T-nya nggak ada di sini. Ini 0, arcus sinus 0 ya 0 gitu ya. Jadi nilainya konvergen. Limit ini konvergen ke V per 2, dan V per 2 itu adalah nilai dari integral ini. Gitu. Ya, jadi ini adalah bentuk tak tentu, contoh kode pertama ini, bentuk tak tentu dari integran yang tak hingga. Nah, kita lihat contoh kedua, katanya hitunglah jika memungkinkan. Nah, ini juga hati-hati ya, ini batasnya bukan tak hingga, tapi integrannya di sini, kalau kita substitusikan 0, maka pembilang fungsi ini penyebutnya tidak terdefinisi jadinya fungsinya gitu, karena penyebutnya 0 gitu ya. Jadi kapan dia kontinu? Ini kontinu fungsi yang ini ya, fungsi yang ini itu kontinu, yang ini fungsinya pada interval buka 0 sampai berapa itu? 16 ya. 16 tutup gitu. Jadi dia kontinu pada setengah buka, pastinya seperti itu kalau yang sifat yang integrannya tak hingga ini gitu ya. Nggak mungkin dia tutup. Nah, selanjutnya kita cek lagi di sini. Integrannya untuk limit X menuju, tentu tempat dia tidak terdefinisi tadi ya, 0. Dari mana? Karena 0 di sini adalah batas bawahnya, berarti 0-nya dari kanan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini 0 gitu ya. Ini 16 gitu kan. Nah, dia mendekati 0 dari kanan. Gitu. Jadi 0-nya dari kanan dari fungsi mutlak 1 per akar pangkat 4 dari X kuadrat. Dari X saja, sorry. Nah, ini X-nya mengecil, tentu penyebutnya mengecil ya, sehingga 1 per sesuatu yang sangat kecil itu jadinya tak hingga. Jadi ini adalah bentuk tertentu. Dengan integrannya tak hingga saat X-nya menuju 0 dari kanan. Sehingga kita bisa gunakan definisi tadi, menghitung integralnya dengan menggunakan limit gitu ya. Dengan memisalkan 0 itu sebagai T, kemudian kita hitung dulu integralnya terhadap T, dapatlah bentuk yang seperti ini, kemudian baru kita ambil limit T menuju 0. Nah, ini 0 ya, tentu saja luas keduanya 0 dan sisa 32 per 2. Jadi limitnya ada, artinya dia konvergen ke 32 per 3, sehingga integral ini nilainya adalah 32 per 3. Ya, ini kalau titik yang
membuat si fx atau integrannya itu tak hingga itu berada di ujung gitu ya. Nanti kita lihat lagi kalau titiknya itu tadi di tengah ya, seperti contoh di awal tadi gitu. Nah, contoh selanjutnya kita lihat di sini gitu ya. Integral 01 super x dx. Nah, ini dia di titik ujung juga ya, di titik 0. Jadi dia kontinu di selang buka 0, 1 tutup gitu ya. Jadi fungsi super x, fx sama dengan super x. Syaratnya harus dipenuhi dulu baru kita bisa gunakan definisi itu. Kontinu pada selang buka 0, 1 tutup gitu ya. Kemudian kita cek lagi dan limit dari mutlak super x gitu ya. X-nya menuju mana? Menuju 0 tentu saja ya. Karena itu yang membuat dia tak hingga ya. Jadi bentuknya bentuk tak tentu. Dari kanan karena 0 itu batas kiri, batas bawahnya gitu ya. Nah, ini X-nya menuju 0 tentu nilainya tak hingga gitu. Jadi dia bentuk tak tentu dengan integran yang berbentuk tak hingga di titik ujungnya. Nah, sama ya, kita gunakan limit T menuju 0 dari kanan, dari T per 1, integral T sampai 1 super X dx. Ini ln X. Nah, ln 1, 0, yang sisa ini, T-nya menuju tak hingga. T-nya menuju 0 dari kanan. Sehingga nilai ln-nya tentu membesar ya. Ya, kalau kita gambarkan grafiknya, X ini Y, logaritma natural itu kan didefinisikan seperti ini. Nah, ini 1 kan. Ini 1. Nah, dia naik terus. Nah, saat T-nya menuju ini negatif ya, T-nya menuju 0. Nah, ini ke bawah terus kan. Ini akan mendekati garis X sama dengan 0, tapi dia tidak akan pernah memotong. Gitu. Nah, sekarang T-nya menuju 0. Tentu grafik kita mengecil terus. Tanpa batas gitu ya. Nah, ingat ya, jadinya dia menuju min tak hingga. X-nya, Y-nya kan mengecil gitu, ke bawah. Nah, ini ada min, berarti jadinya plus ya. Karena ini min dari min tak hingga jadi plus gitu. Nah, akibatnya apa? Limit ini divergen karena tidak punya nilai gitu ya, karena hasilnya tak hingga. Artinya integral ini tidak ada atau disebut divergen. Integralnya divergen gitu ya. Nah, contoh keempat ya, banyak contohnya. Nah, contoh keempat, hitung integral, tunjukkan bahwa integral dari 01 super x pangkat p dx konvergen jika p-nya kecil dari 1 dan divergen jika p-nya besar sama dengan 1. Jadi, untuk fungsi yang ini, ada syaratnya p-nya gitu ya. Kalau p-nya kecil sama dengan 1, kecil dari 1, maka dia konvergen. Bentuk integrannya. Kita lihat di sini bahwa fx ini itu tidak terdefinisi di x sama dengan 0, sehingga ini adalah bentuk tak tentu gitu ya, dengan integrannya tak hingga untuk x sama dengan 0. Tapi kalau p-nya besar sama dengan 1, artinya mulai dari 1, 2, dan seterusnya, atau 3/2 ya, boleh pecahan juga p-nya di sini, maka dia divergen. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau jika P-nya tidak sama dengan 1, kalau untuk P sama dengan 1 tadi udah ditunjukkan di sini ya. Di contoh 3. Ini kan super X, X-nya kan pangkat 1. Ya, nah sekarang kita lihat untuk P tidak sama dengan 1. Kalau P-nya sama dengan 1, nilainya tadi divergen ya, tak hingga. Untuk P tidak sama dengan 1, sama ya, kita gunakan tadi limit T menuju 0 dari kanan, karena dia
yang 0.0 yang membuat 1 per X pangkat P-nya tidak punya nilai gitu. Nah, jadi T X pangkat P ini dihitung aja, yang tadi ya, dimasukkan 1 pangkat T, ini kan integral polinomial berderajat min P gitu ya. Kemudian T-nya menuju 0 dari kanan, tinggal disubstitusi. Nah, T menuju 0 dari kanan tentu ini, nah hasilnya ini ya. Nah, limitnya, coba lihat. Di sini akhirnya tadi kan untuk kasus P sama dengan 1 juga masuk ya di sini. Berarti nilainya tak hingga gitu. Sama dengan besar, sama dengan. Nah, coba lihat di sini. Kalau misalkan P-nya ini seperti ya, T-nya menuju 0. T-nya menuju 0, maka kalau P kurang satunya di sini, ini oke ya, ini adalah nilainya 1 per P, karena ini konstan terhadap T ya, dia tidak mengandung variabel T. Yang masalah adalah suku kedua ini, karena di sini ada T pangkat P kurang 1. Nah, yang kita lihat di sini adalah yang ada variabel T-nya ini gitu. Di sini tentu nilai dari 1 per T pangkat P kurang 1 itu dipengaruhi oleh pangkat P kurang satunya, gitu ya. Kalau saya punya T-nya menuju 0 ya, kalau saya punya P kurang 1 itu kecil dari 0, gitu ya, P kurang 1 itu kecil dari 0, gitu ya, artinya P kurang satunya negatif kan pangkatnya, gitu. Pangkatnya negatif, berarti T di sini naik ke atas, gitu ya. Jadi kan 1 per T pangkat negatif gitu, atau bisa ditulis juga T pangkat negatifnya hilang gitu ya. Sehingga T pangkat T menuju 0 itu akan membuat suku kedua ini menjadi 0. Ya, kalau P kurang satunya kecil dari 0 pangkatnya ini. Nah, suku keduanya 0 sehingga sisa hanya suku pertamanya 1 per 1 kurang P saat jika P kurang satunya kecil dari 0 atau P-nya kecil dari 1. Oke ya. Nah, kalau P kurang satunya besar dari 0, tadi untuk kasusnya sama dengan 1, oke ya, ini besar dari 0 aja dulu, maka si T-nya tetap berada di bawah 1 per T pangkat sesuatu yang positif gitu ya. T-nya selalu tetap berada di bawah sehingga T menuju 0 itu membuat penyebutnya ini mengecil gitu ya, mengecil gitu. Sehingga 1 per sesuatu yang mengecil membesar. Jadi suku kedua ini tak hingga gitu. Dan dikurang dengan ini juga apa namanya 1 kurang P. Jadi ini akan menghasilkan nilai ini membesar ya. Ini akibatnya nilainya juga tak hingga jadinya gitu ya. Tak hingga untuk P pangkatnya tadi positif atau P-nya besar dari 1 gitu. Jadi ada 2 nilai tergantung dengan pangkat P-nya untuk 1 per X ini. Jadi dia konvergen, integral ini konvergen saat P-nya kecil dari 1, pangkatnya ini. Jadi 1 per X pangkat setengah, dia akan konvergen. Nah, akan divergen kalau P-nya besar sama dengan 1. Ya. Nah, contoh kelima ini ya, misalkan dibaca sendiri nih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk tak tentu yang integralnya tak hingga di titik dalamnya. Jadi kalau saya punya AB, maka dia fx dx. Maka di sini, kalau tadi kan titik ujung ya, jadi fx itu tidak punya nilai di salah satu titik ujungnya. Kalau untuk bagian yang kedua ini, fx itu tidak punya nilai di salah satu titik yang ada di antara A dan B. Gitu. Nah, ini yang contoh di awal tadi gitu ya. Dia tidak punya titik di X sama dengan 0. Coba lihat di sini fx per X kuadrat itu tidak terdefinisi di X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu adalah titik di antara min 2 sampai 1. Gitu ya. Atau titik
interior atau titik dalam gitu ya, di dalam ini. Di dalam interval ini. Nah, itu definisinya gimana gitu ya. Jadi sama ya. Yang pertama dia harus continue di kalau tadi intervalnya setengah buka karena di salah satu selangnya titik ujungnya dia tidak terdefinisi fungsi fx-nya. Kalau ini dia continue di selang tutupnya karena di titik ujungnya dia terdefinisi kecuali di titik C. Di satu titik di dalam interval tutup AB gitu ya. Jadi di sini C-nya itu di antara AB dan tidak sama dengan A dan B. Dan tentu saja di sini ini adalah secara implisit mengatakan bahwa bentuknya adalah bentuk integral tak wajar gitu ya. Sorry, ini integral tak wajar ya. Bentuk tak tentu itu untuk limit gitu ya, untuk limit. Kalau untuk integral tak wajar jadi. Nah, ini yang saya lingkari ini secara implisit mengatakan bahwa dia adalah bentuk integral tak wajar dengan kasus integrannya tak hingga di titik C gitu ya. Jadi kalau tadi itu di titik ujungnya, kalau di sini titik dalamnya, interior point-nya, limit X menuju C dari mutlak Fx, itu tak hingga. Maka kita bisa definisikan integral AB itu bisa dihitung dengan memecah integralnya di titik C. Ya, jadi di sini kita bawa lagi ke yang titik ujung tadi jadi nantinya gitu ya. Jadi dipecah dulu integralnya di A sampai C, C sampai B, kemudian C di sini menjadi titik ujung ya di dua integral ini. Sehingga kita bisa gunakan definisi dari bentuk tak wajar, integral tak wajar dari integral yang nilai integralnya tak hingga di titik ujung tadi, bagian pertama tadi gitu ya. Dengan limit tadi ya. Jadi ini bisa dihitung menjadi limit integral AT fx dx gitu ya. Karena di C dia tidak kontinu gitu ya, tidak terdefinisi gitu. Di sini T-nya menuju C dari kiri. Nah, yang ini limit bisa dihitung dengan menggunakan limit dari integral TB fx dx. T-nya menuju C dari kanan. Gitu ya. Karena C-nya di sini batas bawah. Nah, kapan integral ini ada? Kalau kedua, ingat ya, ini kedua integral ini nilainya konvergen. Nah, kalau salah satunya tidak konvergen, maka kita katakan integral ini divergen gitu ya. Nah, ini contoh ya, tunjukkan bahwa ini integralnya divergen. Ya, ini bukan integral tentu ya, tentu saja tadi ini adalah bentuk integral tak wajar dengan kasus integralnya tak hingga nilainya di titik dalam min 21, dalam hal ini di titik 0. Ya. Nah, di titik karena dia tidak nilainya, jadi kita cek dulu ya. Yang pertama ini adalah fungsi kontinu. Fx sama dengan 1 per x kuadrat. Kontinu artinya dia punya nilai di setiap titik di interval min 21 gitu ya. Tutup ya, karena min 2 dia punya nilai, di 1 juga punya nilai, kecuali di mana? X sama dengan 0 ya, karena kalau 0 dia tidak punya nilai. Dan kita cek lagi apakah limit dari X menuju 0 dari mutlak 1 per X kuadratnya sama dengan tak hingga. Kita lihat di sini iya ya. X-nya mengecil menuju 0, maka 1 per X-nya membesar gitu hingga nilainya. Sehingga kita bisa gunakan definisi ini gitu ya. Kita pecah dia di 0 karena 0 itu yang membuat dia tidak terdefinisi. Min 2 sampai 0, 1 per X kuadrat, dan 0, 1 gitu. Nah, ini kan kita udah hitung tadi ya,
Kalau X-nya ini kan 1 per X pangkat P. Kalau P-nya besar sama dengan 1, ini kan 2 ya, tentu P-nya besar sama dengan 1, maka dia nilainya divergen gitu. Ini untuk kasus yang pertama tadi gitu kan, ini kan dia di 0 ya, di titik ujungnya yang membuat fungsinya tidak terdefinisi atau tak hingga gitu. Sehingga ini menjadi divergen gitu ya. Divergen dari contoh 4 tadi. Nah, selanjutnya jika memungkinkan integral tak wajar dari ini gitu. Hitunglah integral tak wajar dari integral 0,3 sampai ini. Kita lihat di sini bahwa integralnya 1 per X kurang 1 pangkat 2 per 3 itu tidak atau tak hingga nilainya di X sama dengan, atau tidak punya nilai ya, di X sama dengan 1, karena penyebutnya 0 di sini. Di X sama dengan 1. 1 adalah titik dalam dari interval 0,3 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa pecah integral ini menjadi 0,1 dipecah di 1 gitu ya, 1,3. Nah, coba kita lihat ya di sini. Ini adalah grafik fungsi dari 1 per X kurang 1 pangkat 2 per 3. 1 ini adalah asintot tegaknya nih. Dia tidak akan pernah memotong asintot ini gitu. Nah, jadi dia tidak punya nilai di X sama dengan 1 gitu. Nah, ini karena kita udah bawa dia ke bentuk integral tak wajar dengan kasus integralnya tak hingga di titik ujung, kita bisa gunakan definisi ini. Ini 1 dari kiri karena satunya di sini adalah batas atas dan ini mendekati limit apa ini? X mendekati 1 dari kanan karena di sini satunya batas bawah gitu ya. Di sini kan 1, 3. Nah, di sini dia mendekati 1 dari kanan. Kalau yang ini 0, 1. Jadi X-nya bergerak menuju 1 dari kiri untuk kasus yang ini. Nah, kita tinggal hitung integralnya dulu terhadap P dan X gitu ya. Kemudian kita ambil limitnya. Kita hitung. Dan ternyata ini limitnya ada sama dengan 3, dan ini juga ada nilainya sama dengan 3 kali 2 pangkat sepertiga. Sehingga nilai ini konvergen. Ya, ini konvergen, limitnya ada. Kalau kita bicara limit, tentu kita bicara konvergen atau divergen gitu ya. Jadi karena dia konvergen ke 6,78, maka integralnya konvergen juga dan nilainya adalah 6,78. Ya, itu ya, jadi bentuk integral tak wajar. Jadi kita udah bicara bentuk tak tentu untuk limit yang berbentuk 0 per 0, tak hingga per tak hingga, kemudian 0 kali tak hingga kurang tak hingga, 0 pangkat 0, 1 pangkat tak hingga, kemudian tak hingga pangkat 0 gitu ya. Kemudian kita udah bicara juga bentuk integral tak wajar. Jadi integral tak wajar. Jadi hari ini kita sudah mempelajari konsep tentang integral tak wajar gitu ya. Integral tak wajar. Saya buat plotnya dulu ya. Jadi yang pertama ada kita bicara integral. Yang kemarin tentang bentuk tak tentu ya. Yang sekarang integral tak wajar. Ya dikatakan tak wajar karena kita batasnya di sini bukan bilangan tertentu gitu ya, bukan bentuk integral tentu gitu. Jadi kita nggak bisa gunakan konsep yang sudah kita pelajari di integral tentu gitu. Nah di sini ada 2 kasus ya. Yang pertama ini batas integral berbentuknya tak hingga.
bukan berbentuk ya, tak hingga. Yang kedua, integrannya tak hingga. Nah, ini batas integral tak hingga itu ada beberapa kasus ya, kalau bentuknya A tak hingga fx dx, atau sebaliknya gitu ya, min tak hingga B fx dx, atau dua-duanya, min tak hingga fx dx. Ya, kalau duanya ini dia dipecah di 0 gitu ya, batas integralnya, min tak hingga 0, 0 tak hingga, dan akhirnya kita gunakan bentuk yang seperti ini, definisinya. Nah, ini kita bisa tulis ya, limit dari B integral A sampai B fx dx, itu definisinya, B-nya menuju tak hingga. Yang ini saya bisa tulis limit integral A sampai B fx dx. Di sini A-nya menuju min tak hingga gitu ya. Yang ini dipecah menjadi min tak hingga 0 ditambah dengan 0 tak hingga fx dx. Dan ini menggunakan lagi bentuk yang ini gitu ya, dan yang bagian kanan ini menggunakan bentuk tak hingga yang kedua. Nah, untuk kasus integran tak hingga ini dibagi dua kasusnya. Yang pertama pada titik ujung, yang kedua ini pada titik interior. Jadi dia integran itu fungsi fx-nya gitu ya, tak hingga nilainya di titik ujung. Yang ini pada titik interior. Nah, kalau pada titik ujung kita hitung ya, berarti integral dari A sampai B fx dx. Ini ada dua kasus ya, titik ujung yang pertama di A, titik ujung yang kedua di B. Nah, ini bisa digunakan limit dari, misalkan ini di A gitu ya, berarti ini A menuju, T menuju A dari kiri, integral TB fx dx. A-nya dari kanan, sorry. Nah, yang untuk kasus ini saya bulatkan di A ya. Nah, ini yang di B-nya. Ini kalau dia integralnya tak hingga di B gitu ya, maka saya dapat menghitungnya nilainya sama dengan kalau limitnya konvergen, kalau limit ini ada gitu ya. T menuju B dari kiri dari integral AT fx dx. Gitu ya. Nah, kalau di titik interior, maka di sini satu saja ya, integral AB fx dx. Nah, ini jadinya bisa dihitung dengan limit integral, ini kalau misalkan di titik interior dalam, berarti dia dipecah di titik mana dia tidak menghasilkan integralnya tak hingga. Misalkan di titik C gitu ya, ditambah C sampai B fx dx. Nah, ini C-nya sebagai batas bawah atas, ini sebagai batas bawah. Nah, ini nanti dibawa lagi ke bentuk ini, dan ini dibawa lagi ke definisi bentuk yang di titik ujung ini, gitu ya. Nah, kira-kira itu kesimpulan perkuliahan hari ini. Demikian ya untuk kuliah hari ini. Saya akhiri. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WA atau di Japri saya juga boleh. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.